Pelajarin umumnya, tapi ini tidak masuk ke pembahasan di kedokteran ya. Ketika laki-laki asam urat, biasanya kita akan mengatakan ini tertindas sama istrinya, teraniaya oleh istrinya ketika suami asam urat. Jadi kalau Anda punya suami asam urat mungkin ada kalimat Anda sudah tahu asam urat masih makan emping, itu kalimat bisa jadi penganiayaan dan penghinaan buat dia. Kalau dia punya genetik yang terhina, maka satu kalimat saja dari ibu itu cukup untuk membuat satu keping asam urat itu, satu keping emping tadi yang dia makan itu naik. Ya begitu loh Pak. Jadi kalau Anda lihat bahasa tentang penyakit keturunan itu kan fisik kan, penyakit keturunan oke lah, ada hipertensi, ada darah tinggi, sama tuh, ada diabetes, ada begitu kanker. Oh ini keturunan si fulan ini dia punya bawaan, kita katakan darah tinggi. Itu ada yang mewariskan juga, bukan cuma bicara tentang darah tingginya, tapi ada emosi yang diwariskan oleh nenek moyangnya, paham ya? Entah kakeknya, nenek, segala macam, entah dari bapak ibunya langsung yang akhirnya terinstal dalam gennya. Karena gen itu bukan cuman urusan bicara fisik saja, enggak ya. Nah, nanti urusannya masuknya ke lambung ini. Seperti itu ya. Jadi kita nggak bahas tentang organ-organ itu tentunya ya, tapi itu yang saya bilang tadi, ketika seorang ibu hamil itu dia stres ya, dia dia merasakan penindasan, penganiayaan, segala macam kesedihan yang luar biasa, maka yang paling akan terkena pertama kali itu justru adalah organ yang hubungannya dengan pencernaannya dia, itu lambung. Itu saya bilang tadi, makanya hidup itu jangan banyak overthinkingnya. Gak ada gunanya, semua dipikirin. Contoh ya, itu kenapa jilbabnya agak mencong ya? Contoh, mikir lihat orang gitu kan, atau lihat nih hitamnya kok nggak hitam banget sih, terus lubang banyak banget di sini, semua dikenapain sama dia. Itu orang overthinking. Yang akan tertindas pertama, ketawa-tawa kayaknya itunya nih, pelaku overthinking. Ya, semua dipikirin, kenapa, semua dikenapain. Yang muncul apa akhirnya? Was-was. Ya kan, was-was. Padahal dalam Islam, nah kalau kita bicara emosi, ini ada emosi masa depan, ini ada emosi sekarang, terus emosi masa lalu. Ini tiga-tiganya bisa bikin penyakit. Mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi itu namanya was-was, gelisah. Betul kan? Kalau itu bicara masa depan, kalau yang sekarang lebih banyak lagi. Kalau yang di belakang, sekarang misalkan sedih apa segalanya, yang di belakang nanti masuknya emosinya apa? Dendam, benci, kan maksud tuh. Ini semua ada toolsnya yang syariat itu berikan. 1, 2, 3 itu ada semua. Contoh nih, mungkin Allah tidak pernah nyuruh kita mikirin hari esok, nggak pernah. Apa yang kita dapatkan sekarang, hari ini kerjain aja, lakukan saja. Supaya apa? Supaya nggak was-was. Dan apakah ada jaminan? Sudah ada jaminan. Allah bilang, Nabi sudah bilang bahwa rezeki kita besok tuh udah dijamin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mau khawatir apa? Makanya orang-orang Barat itu bikin kalimat-kalimat motivasi yang kadang-kadang menurut saya sih ya nggak pas gitu loh. Contoh, hasil tidak akan mengkhianati proses. Ada orang yang kerjanya banting tulang pagi siang malam, segitu-gitu aja hidupnya. Tapi ada orang yang cuma secuil doang kerjanya, duitnya banyak. Nggak ada ceritanya hasil, karena hasil itu masuk ke ranahnya Allah. Termasuk juga kalau kita bicara tentang jenis kelamin. Jadi penyakit yang paling berat itu penyakit kalau ada orang masuk ke teritorinya Allah. Contoh, ketika ada pasangan suami istri, pokoknya aku pengen anak laki-laki, pokoknya kata ibunya aku pengen anak perempuan, sampai berantem tuh ya. Ketika yang keluar, ya tentunya laki dan perempuan ya, daripada itu kan. Maka ketika yang keluar katakanlah yang sesuai dengan keinginan suaminya, dia pengen anak laki-laki misalkan, dan istri tidak ingin itu, maka anak itu sudah akan merekam bahwa dia dianggap sebagai anak yang tidak diinginkan.
Makanya kalau bisa, bukan kalau bisa sih, beberapa teman-teman saya itu udah malas USG. Apa yang keluar nanti, alhamdulillah. Karena toh jenis kelamin itu urusannya Allah. Ngapain kita masuk ke situ? Yang menyedihkan itu Bapak Ibu teman sekalian adalah ketika brojol untuk anak tuh kan, ngarepin yang cewek keluar cowok. Waktu anak itu keluar, ya ngarepin cewek keluar cowok, kan dikatakan ya cowok. Kalimat itu sudah cukup memberikan beban buat si anak tadi, karena anak akan mendengar. Apalagi dari kandungan. Seperti itulah. Nah, kembali ke masalah itu tadi, ya, ke masalah atau mungkin ke hal yang tadi saya sampaikan tentang keturunan segala macam itu ya. Makanya semakin banyak yang kita pikirkan, semakin overthinking kita, semakin bermasalah yang kita makan, maka akan semakin teraniayalah si lambung. Ya, itu poinnya. Jadi berarti mulai sekarang, berarti saya boleh dong makan misalkan makan gorengan misalnya gitu kan? Boleh nggak? Boleh, boleh, nggak ada yang marah kok. Asal Anda makan gorengan jangan ada bayang-bayang Zirul Akbar ngomong gorengan nggak sehat, jangan. Kalau Anda makan itu, atau mungkin Anda lagi makan itu, tiba-tiba bayang itu muncul, kan yang muncul ketika Anda makan gorengan bareng sama apa? Ketakutan kan? Akhirnya gorengan yang cuma sebiji itu bikin asam lambung. Ngapain? Wah, berarti dokter Zirul sudah mulai downgrade nih, menurunkan standar. Itu kan. Karena ada beberapa makanan yang memang bikin orang bahagia. Ada. Jadi ada orang yang, dok, saya kalau nggak makan gorengan nggak happy saya, nggak bahagia, nggak semangat, nggak ceria saya. Jadi apa-apa makan aja sepanjang itu membahagiakan Anda. Tapi ingat, Anda harus punya rules, jangan dikendalikan oleh mereka. Nggak bisa. Karena kalau dikendalikan mereka kalah kita. Dia aja yang pengen-pengen terus tiap hari ya bahagia, pagi gorengan, siang gorengan. Saya supaya bahagianya bertumpuk-tumpuk gitu kan. Betul, ini udah paham konsep gitu loh. Yang terjadi apa? Ketika satu hari katakanlah tubuhnya bermasalah, seluruh toksin tadi itu langsung meluap semua. Itu masalahnya. Jadi contoh begini ya. Ada orang nih, dia makan sebelah makan nggak siap lah gitu kan. Dia makan dengan happy aja, tanpa suuzon, tanpa apa, makan begitu. Lalu tidak ada masalah sakit apapun. Sama ada orang yang dia makannya sehat, pikiran sehat, semua sehat katanya. Tiba-tiba takdir Allah sekalian, orang ini jatuh sakit. Ya, saya bisa menduga secara teori gitu kan, yang recovery-nya lebih cepat, pastinya orang yang emosinya kuat atau mentalnya kuat, itu yang pertama. Tapi yang recovery-nya lebih cepat, pasti yang ini sehat. Tapi yang ini tadi masih berjibaku untuk membersihkan dia punya toksin-toksin dari makan nggak sehat tadi. Dan itu berat, ya, berat dalam artian nggak segampang yang kita pikirkan, ya. Apalagi kalau kita bicara katakanlah minyak atau mungkin kelebihan gula yang kita makan itu kan numpuknya nanti menjadi lemak kan. Akan ada dua lemak. Contoh begini, ada orang tiap hari makan terigu, tiap hari makan gula pasir, ya misalkan, kan nggak kepake itu jadi lemak dia. Lemak jenis yang ini, ya, akibat kelebihan tadi si gula tadi, sama lemak akibat kelebihan minyak yang tidak sehat seperti minyak sawit katakanlah kayak begitu gitu kan. Itu beda penanganan. Kalau yang ini, yang bukan lemak, kalau yang kelebihan lemaknya tadi itu gara-gara kelebihan gula, terigu, gula pasir segala macam, yang paling ampuh adalah pakai air tajin. Kalau yang ini, yang lemak akibat minyak-minyakan, di sini pakai minyak, pakai. Kalau ibu-ibu, bapak sekalian lihat ada gorengan itu digoreng tapi pakai minyak kelapa, ya. Karena kalau dipanggang lama begitu gorengnya, jadi masih lumayan lah gitu kan. Nah, kalau yang ini pakai minyak, paham ya? Yang ini, yang tadi minyak nggak sehat, Anda pakai minyak juga. Kalau kelebihan minyak nggak sehat, contoh minyak nggak sehat apa? Iya, bebek digoreng, ayam digoreng, nah gitu-gitu.